ya di situ ternyata menunjukkan bahwa dia tidak memiliki tampang yang indah atau yang dikatakan tadi dia tampan. Karena kalau menurut saya kalau kepalanya besar, bola matanya besar, bulu mata alisnya lebat, merah matanya, jenggotnya lebat, kulitnya putih bercahaya, apabila berjalan condong, ini kayaknya serem menurut saya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Udah sekarang udah bagus, udah katanya. Oke, kalau begitu saya akan lanjutkan ya. Jadi gini Pak Gernet, sebelum panjang lebar supaya semua orang bisa teredukasi. Kita bukan sekedar bicara ya. Kita mendengarkan dulu ya video yang disampaikan oleh Ustadz. Jadi kita bisa punya alasan untuk mengemukakan ya kan Pak ya. Oke ya. Kita mulai ya Pak ya. Dulu di Mesir, setiap bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, ada satu orang yang rumahnya selalu digunakan untuk memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Si pemilik rumah ini memiliki tetangga yang tidak beragama Islam. Tetangga seorang Yahudi. Suami istri yang beragama Yahudi ini selalu bertanya-tanya, apa yang diperbuat oleh orang Islam itu? Setiap datang bulan Rabiul Awal, mereka mengadakan peringatan besar-besaran. Mereka menghias rumah mereka, mengundang para tetamu, menjamu mereka dengan makanan, memperingati suatu pesta, bukan kelahiran mereka, bukan pula hari bersejarah bagi keluarga mereka. Kemudian suaminya menjawab, mereka memperingati hari kelahiran Nabi mereka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Si suami menjelaskan kepada istrinya, orang Islam itu punya Nabi namanya Muhammad. Nah ini tetangga kita orang Islam, setiap hari kelahiran Rasulnya mereka peringati dengan membaca sejarah hidup Nabi mereka. Dan mereka mengagungkan hari kelahirannya dengan menjamu para tamu dan membuat peringatan yang luar biasa. Maka ketika si suami sama istri ini saling berbicara tentang tetangganya yang Islam, sampai akhirnya datang waktu malam, mereka berdua tidur istirahat. Di malam hari si wanita Yahudi ini mimpi melihat kerumunan orang banyak yang datang ke rumah tetangganya. Ini peringatan Maulid Nabi. Di keesokan harinya, malamnya si wanita ini mimpi ngelihat rumah tetangganya itu didatengin tamu banyak. Maka si wanita Yahudi ini keluar, tanya sama orang-orang yang hadir, ini ada acara apa? Oh, ini peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Si wanita Yahudi tadi kemudian ngelihat ke arah rumah. Di rumah tersebut dilihatnya ada seorang lelaki yang tampan. Wajahnya mengeluarkan cahaya. Berwibawa. Maka wanita ini bertanya, siapa orang yang ada di depan itu? Yang wajahnya bercahaya, yang tampan, yang berwibawa. Maka dijawab oleh salah seorang pengunjung, itu adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, ini wanita belum masuk Islam. Agamanya Yahudi, tapi sudah diberi kemuliaan oleh Allah dapat mimpi berjumpa dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang Muslim sejak lahir mungkin belum pernah mimpi berjumpa dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wanita Yahudi kemudian bertanya kepada salah seorang pengunjung, kalau saya datangi Nabi Muhammad, saya ingin berbicara dengan dia, apakah bisa? Maka dijawab sama orang Muslim tadi pengunjung, bisa, silahkan.
Nabi Muhammad tidak pernah menolak orang. Siapapun akan disapa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita tadi mendekati Nabi Muhammad di dalam mimpinya. Ia dekat di Nabi Muhammad. Kemudian dia manggil Nabi Muhammad. Ya Muhammad. Dijawab sama Nabi, labbaiki. Wanita ini kaget karena jawaban labbaiki itu jawaban yang terhormat. Jawaban yang dijawab oleh seseorang untuk menghormatin orang yang memanggilnya. Maka wanita ini terkejut. Ya Muhammad, saya ini bukan muslimah. Kenapa engkau jawab dengan labbaiki, kalimat yang terhormat yang ditujukan kepada seseorang yang terhormat? Saya ini orang biasa, saya Yahudi, saya belum beriman kepada Islam. Kenapa kau jawab saya dengan jawaban yang mulia? Kata Nabi Muhammad, aku tidak menjawabmu dengan jawaban yang mulia, kecuali aku tahu engkau akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wanita itu di dalam mimpi langsung minta disyahadatkan sama Nabi Muhammad. Karena siapapun yang melihat Nabi Muhammad pasti jatuh cinta. Mau dalam keadaan nyata, dalam keadaan mimpi, siapapun yang berjumpa melihat wajahnya Nabi Muhammad, maka akan mendapatkan cahaya hidayah. Dan kemudian wanita itu di dalam mimpi mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Kemudian wanita tadi berkata saking gembiranya, nanti kalau saya sudah bangun dari tidur ini, dia tahu kalau dirinya tidur. Maka saya akan peringati hari kelahirannya Nabi Muhammad untuk bentuk syukur karena saya bisa berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi dan saya saat ini telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bangun tidur di waktu subuh, maka wanita itu bahagia dan mendapatkan ketenangan hati yang luar biasa. Karena sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, masuk ke dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan dia janji mau buat peringatan Maulid Nabi Muhammad. Namun masalahnya suami saya ini Yahudi. Yang namanya Yahudi gak suka dengan Islam. Kalau saya peringati Maulidnya Nabi Muhammad dan dia tahu keislaman saya, apa yang akan dilakukan dengan suami saya? Pasti akan marah. Maka bangun tidur dia lihat ada yang aneh. Rumah itu terasa baunya wangi, harum. Dia keluar dari kamarnya, dia lihat rumahnya sudah tertata rapi. Sudah disapu, dibersihkan, ditata rapi. Dia turun ke ruang tamu, dia lihat banyak makanan-makanan di ruang tamunya. Dan suaminya sedang mempersiapkan sesuatu seakan-akan rumahnya mau pesta. Maka dia mendatangi suaminya tanya, wahai suamiku, ini ada apa? Kok rumah bersih, rumah rapi? Kau beli bahan makanan yang banyak. Apakah ada pesta? Kata suaminya, naam. Iya, ada pesta yang mau saya buat hari ini. Pesta apa? Pesta saya membuat perayaan yang besar. Atas dasar apa? Ini bukan hari kelahiran kita, bukan hari pernikahan kita. Gak ada sesuatu yang harus dipestakan. Kata suaminya, saya mau bikin tasyakuran atas masuknya Islamnya dirimu tadi malam di tangan Nabi Muhammad SAW. Maka istrinya kaget. Loh, ini kan mimpi. Gak ada yang tahu kecuali saya dengan Nabi Muhammad SAW. Dari mana kau tahu kalau semalam saya mimpi berjumpa dengan Rasulullah dan saya masuk Islam di tangannya Nabi Muhammad SAW? Kata suaminya, aku pun masuk Islam setelah Islammu dan aku pun berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Nabi memberikan kabar kepadaku istrimu telah masuk Islam dan aku pun dibimbing untuk masuk Islam oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Lalu kita bikin acara perayaan Maulid Nabi, kita baca sholawat. Insya Allah orang-orang yang di sekeliling kita yang belum dapat hidayah, yang belum Islam mendapat hidayah masuk Islam. Yang ahlul maksiyah dapat hidayah berkat sholawatnya Nabi Muhammad, mendapatkan hidayah jadi orang-orang yang soleh. Maka majelis seperti ini adalah majelis yang mulia, yang keberkahannya merata. Keberkahannya Allah berikan kepada sekeliling majelis ini, sehingga orang yang jauh gak kenal dari Allah pun mendapatkan hidayah berkat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Manusia yang ketika lahir di bulan Rabiul Awal ini kakeknya ditanya. Kakeknya Nabi Muhammad ini saking senangnya ketika Nabi Muhammad lahir, dia bikin acara akikah. Dia undang orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, dijamu dengan makanan. Ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy,
Wahai Abdul Muttalib, kau akan kasih nama siapa ini cucumu? Muhammad, Yasin, Toha, ya Muzammil, ya Mudaththir. Dan Quran pun diakhiri surat terakhir tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, yang dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi sepanjang masa. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perhatikan dulu teman-teman ya, saya stop sebentar. Si Muhammad ini adalah manusia, orang yang dipuji oleh seluruh alam semesta. Ya, kita nanti akan jawab semua ya teman-teman ya. Apakah si Ustadz ini hanya berdongeng, membodohi umatnya, atau ini kenyataan? Nah, selamat menyaksikan lagi ya apa yang disampaikannya. Bahkan Nabi Muhammad ini nggak hanya dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi, yang menciptakan langit dan bumi memuji Nabi besar Muhammad sallallahu. Waduh, sucinya kayak apa ya? Yang menciptakan langit dan bumi ini sampai memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wow, ini saya rasa ini sudah musyrik, orang sudah menuhankan Muhammad ini kalau kayak begini. Alaihi Wasallam. Wa innaka la ala khuluqin azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pujian Allah sepanjang zaman diabadikan dalam Al-Qur'an, pujian Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking hebatnya Nabi Muhammad, Quran itu 20% isinya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 20% isinya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi cuman dalam kurung. Jadi pertanyaannya adalah, orang Muslim mengimani terjemahan dalam kurung atau mengimani sebagai kitab originalnya? Selamat bertanya. Ada 1070 ayat lebih yang menyebutkan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Bahkan satu-satunya manusia yang anggota tubuhnya disebut oleh Allah paling banyak dalam Al-Quran. Teman-teman yang Muslim maupun Kristen boleh cross-check dalam Al-Quran. Apakah betul nama-nama Muhammad ini ada 70% di situ? Atau barangkali cuman hanya dalam kurung, begitu ya. Salam waras saja, lanjutkan nontonnya. Gak pernah dipanggil dengan namanya, selalu dipanggil dengan kehormatan. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Kalau dipanggil dengan namanya Muhammad, selalu digandengkan jabatannya Rasulullah. Anggota tubuhnya paling banyak disebut dalam Al-Quran. Alam nasyrah laka sadrak, dadanya Nabi disebut. Wa anqadha dhahrak, pundaknya Nabi disebut. Wala tamuddanna ainai, kedua matanya Nabi disebut. Wa thiyabaka fatahhir, pakaiannya Nabi pun disebut dalam Pertanyaannya, di dalam Quran surat berapa, ayat berapa, kenapa tidak pernah dikemukakan selama ini? Cuman kami hanya menemukan dalam hadis. Jadi selamat bertanya. Al-Quran. La tarfa'u aswatakum fawqa sautan nabi. Jangan angkat suara kalian melebihi daripada suara Nabi. Suaranya Nabi disebut. 5 surat dalam Al-Quran dimulai dengan menyebut Nabi Muhammad. Yasin, Toha, ya Muzammil, ya Mudaththir. Dan Quran pun diakhiri surat terakhir tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang duduk imani saja hebatnya Rasulullah SAW. Tapi ketika kita membuat tantangan, yuk kita membuat perbandingan mana yang lebih hebat. Gak usah jauh-jauh ke Yesus, gak usah jauh-jauh ke Paulus. Isa vs Muhammad, mana kelebihannya? Gak ada yang bisa menjawab. Jadi sekali lagi, selamat berdongeng. Yang mana kakeknya berharap ini anak akan dipuji oleh penduduk bumi dan juga dipuji oleh penduduk langit. Dan hari ini 1400 tahun beliau sudah meninggal dunia, tapi beliau tetap dipuji oleh penduduk buminya Allah dan juga dipuji oleh penduduk langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Si Muhammad, cucunya Abdul Muttalib, dialah yang terpuji entah di langit entah di bumi ini. Pertanyaannya, perbuatan yang terpujinya dia seperti apa ya?
Kira-kira ada nggak teman-teman muslim yang berani masuk untuk mengutarakan kebenaran ini? Kalau nggak berani, kalau nggak punya data, selamat bertanya. Lanjut. Nabi sudah wafat 1400 tahun. Kita hari ini duduk di sini untuk memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat-umat manusia segini banyaknya nih, lihat kalian teman-teman ya bisa perhatikan muka-mukanya nih. Polos banget ya, kasihan. Jadi kita ini bukan membenci mereka, tetapi kita ini mengasihi mereka. Karena mereka ini betul-betul tidak tahu apa-apa. Selama ini cuman hanya didongengkan, dongeng-dongeng dan berdongeng. Ustadz bicara dongeng tanpa dalil dan tidak pernah menunjukkan fakta-fakta dalam kitab sejarah mereka maupun Quran dan hadis. Perhatikan, apakah mereka bawa Quran? Apakah mereka diajak untuk menyelidiki kitabnya sendiri? Tidak. Jadi sekali lagi saya sampaikan selamat berbingung ria. Kita lanjutkan karena seru ya teman-teman. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki beliau berkata, para ulama yang menggubah syair-syair pujian kepada Rasulullah, baik itu yang ada di dalam Maulid, Simtud Duror, Barzanji, Syaraful Anam, Daibai, Burdah, dan gosidah-gosidah lain yang disusun untuk memuji Nabi Muhammad, mereka para ulama berkata, syair yang aku susun bukan untuk memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syair yang aku susun bukan untuk memuliakan Nabi Muhammad, karena Nabi dimuliakan dengan syair atau tidak tetap mulia. Nabi dipuji dengan syair atau tidak tetap mulia. Oh ya? Nah makanya si Nabi tanpa dipuji tetap mulia. Tetapi kenapa ketika ada orang yang memperkatakan hal yang buruk tentang nabinya, walaupun itu pakai dalil, merasa dinista? Nah artinya sebatas apa? Kehormatannya Muhammad. Jadi selamat berbingung ria. Kita lanjutkan karena seru banget teman-teman. Kalau nonton dari awal sampai terakhir, kita bukan kepanasan, tetapi justru melihat kelucuan dan pembodohan yang nyata-nyata luar biasa yang dinyatakan melalui media internet ini. Ya, internet itu ganas banget ya teman-teman. Lanjut. Akan tetapi kata para ulama apa? Justru bait-bait syair yang aku tulis untuk memuji Nabi Muhammad menjadi mulia karena aku gunakan untuk memuji Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tadi teman-teman bisa dengar ya. Jadi siapa yang punya suara bagus, suara yang indah, manfaatkan untuk memuji Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, jadi Tuhan itu siapa? Yang layak menerima pujian dan penyembahan siapa? Yang layak menerima penyembahan, pujian, dan juga penghormatan, apakah bukan Allahnya? Tetapi kenapa justru ke Muhammad? Ini sebenarnya hanya akal sehat yang bisa menerima ini, tetapi akal yang sudah kadung rusak, itu nggak akan mampu untuk mencernanya. Ya kita semuanya berdoa ya, buat kaum-kaum para Abdul, yang mereka semua selama ini mabuk agama, yang selama ini hanya mengimani sebatas apa kata ustadznya. Hari ini kita akan bongkar apa yang disampaikan oleh si ustadz ini, apakah betul. Ya, kami bukan masalah bicara tentang membongkarnya, ya, tapi kami meresponi setiap perkataannya, apakah betul atau tidak. Karena kalau bukan kita, nggak akan ada lagi. Ya, pertanyaannya orang muslim sendiri nggak akan mereka berani untuk mengungkapkan akhlak-akhlak nabinya sesuai dalil. Jadi kita hari ini kita dengarkan dulu ya teman-teman. Siapa yang punya suara indah digunakan untuk memuji Nabi Muhammad, maka suaranya menjadi mulia karena ia gunakan untuk memuji Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang punya harta untuk muliakan Nabi, maka hartanya dan dirinya dimuliakan oleh Allah karena ia gunakan untuk memuliakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun dengan apapun dia memuliakan Nabi Muhammad, nabinya nggak mulia karena Nabi sudah mulia. Bukan karena usahanya atau perbuatannya nabinya mulia, namun perbuatannya menjadikan dirinya mulia karena dia gunakan untuk memuliakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hebatnya, agungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kumpul di sini tak lain selain untuk memuliakan Nabi, menghormati Nabi, bahagia dengan hari kelahirannya Nabi.
Teman-teman, harusnya kalau merayakan kelahirannya Nabi, ungkapkan semuanya ya. Akhlak Nabi itu sesuai dalil. Tapi teman-teman dari awal sampai terakhir, sampai sekarang ini, apakah teman-teman sudah mendapat yang dibuktikan keakhlakan akhlak mulianya Rasulullah yang disebutkan tadi apa? Selain cuma hanya framing sendiri, ya kan? Ya, lanjut ya. Selamat berbingung ria saja. Kita kumpul di sini untuk lebih kenal dengan Nabi Muhammad. Kita kumpul di sini agar lebih cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam hadisnya, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta kepadaku kelak dia akan kumpul bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini untuk cari tahu Nabi yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini bawa rahmat bagi alam semesta. Boleh, nanti kita buktikan ya, apakah betul si Muhammad ini membawa rahmat bagi alam semesta. Nanti semuanya kita akan keluarkan pakai dalil ya. Jadi justru kita yang akan berbaik hati. Di mana saat ini umat Islam mulai kehilangan sifat ar-rahmah. Umat Islam mulai lupa kalau nabinya itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Hebatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau duduk di majelis saking rahmatnya, setiap sahabat yang duduk di majelisnya Nabi Muhammad menganggap dirinya paling diperhatikan sama Nabi dan menganggap dirinya paling dicintai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dia satu orang, tapi ketika duduk, semua yang duduk di hadapannya merasa kalau dirinya paling diperhatikan. Merasa dirinya paling disayang. Merasa dirinya paling dekat dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Kehebatan dan kemuliaannya Nabi besar Muhammad SAW. Cintanya kepada umat manusia luar biasa. Bahkan dahulu pernah Nabi Muhammad itu makan daging unta bersama para sahabatnya. Ketika makan ada yang gak sengaja buang angin, kentut. Dia buang angin, maka Nabi tahu kalau setelah makan datang waktu sholat, maka yang kentut ini pasti ketahuan karena dia akan pergi ke belakang ambil air wudhu. Maka sahabat-sahabat Nabi pasti akan menertawakan yang buang angin tadi karena tidak sopan buang angin di hadapannya Rasulullah. Maka Nabi yang disebut Raufur Rahim, yang cinta sama umatnya luar biasa, mikirkan umatnya bagaimana tidak dipermalukan, bagaimana supaya tidak malu. Walah, cuman hanya menutupin kentut, dia tuh hebat dahsyat. Oke, lanjut. Maka sebelum Nabi berdiri dari tempatnya, sebelum menuju ke tempat sholat, Nabi berkata, "Man akala lahmal jazur falyatawadda." Siapapun dari kalian yang tadi makan daging unta, maka hendaknya berwudu. Maka semua sahabat yang makan daging unta berwudu, sehingga yang buang angin tadi nggak ketahuan. Lihat. Oke, ya. Ternyata kehebatannya kita cari-cari dari tadi nih cuman hanya masalah dia menutupin kentut sahabatnya supaya jangan dipermalukan. Ya iyalah. Ya, namanya juga kawan sejati ya harus setia kawan lah ya. Jangan pas lagi enaknya doang ya. Jadi kalau namanya perampok itu pun juga harus biasanya mereka setia kawan, saudara, rokok dibagi bersama ya kan. Bahkan aib mereka sama-sama menutupi. Nanti kalau seandainya aib mereka dibongkar ya itu bahaya. Oke. Luar biasa. Maaf ya teman-teman ya, ini lumayan panjang videonya. Lumayan panjang. Sebenarnya itu saya tuh mau pengen semuanya terakhir, tapi kan durasi nanti memakan waktu ini saja sudah setengah jam. Jadi saya mengatakan gini, dongeng yang diimani menjadi iman yang akan dibawa ke akhirat. Karena dari awal sampai terakhir ya, si Ustadz ini hanya berdongeng. Dongeng itu bicara tanpa dalil, saudara. Ya, katanya tadi mengatakan bahwa Rasul ini masih hidup, Rasul ini bisa dijumpai dalam mimpi. Maaf, saya mau tanya, dalam sejarah dan faktanya, apakah Muhammad ketika dia mati, dia bisa bangkit lagi? Apakah dia membuktikan mati dan dia bisa bangkit lagi dan mengatakan seperti halnya Yesus mengatakan di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Dia mengatakan, "Aku yang Alfa dan yang Omega. Aku yang terdahulu dan yang terkemudian." Ya, aku telah mati, namun lihatlah, aku telah hidup kembali dan hidup untuk selama-lamanya. Ya,
Artinya Yesus itu sudah menunjukkan diri bahwa dia berkuasa atas maut. Ya, lalu kemudian si Muhammad dia bisa muncul ke dalam mimpi orang dengan wajah yang luar biasa, dengan bercahaya dan berwibawa begitu ya. Lalu kemudian si Ustadz ini hanya bicara saja, aduh kasihan. Sebentar ya teman-teman ya, saya akan tunjukin hadisnya dulu ya. Apa betul ya dia ini? Sebenarnya udah sering ya kita ini share untuk hal ini ya teman-teman ya, tapi nggak tahu kenapa kok dongeng ini masih berlaku loh teman-teman. Dongeng ini masih berlaku. Ya, jadi kita lihat di hadis, sebentar saya akan lihat di ya Musnad Ahmad ya, sebentar saya akan lihat di. Sebentar, ini kursor saya ini agak jelek. Ya, sabar ya, kita untuk mengungkapkan fakta itu memang harus sabar karena kita bicara pakai dalil, jadi bukan cuma hanya seperti mereka ya. 646. Betul tidak sih wajah Rasulullah tuh begitu indah sampai Al-Qur'an tuh mencatat tentang pundaknya, tentang dadanya, tentang matanya, tentang pakaiannya begitu ya. Ya, ini teman-teman bisa baca ya. Rasulullah adalah kepalanya besar, bola matanya besar, bulu mata alisnya lebat, merah matanya, jenggotnya lebat, kulitnya putih bercahaya. Apabila berjalan condong ke depan seakan-akan berjalan di ketinggian. Apabila menoleh, beliau menoleh dengan seluruh badannya. Kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya kasar, gitu ya. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri bagaimana sosok Rasul yang ada di hadis ini. Itu hadis periwayatannya banyak ya, bisa dilihat juga di Musnad Ahmad 755 dan juga di Bukhari 3285. Itu mengatakan katanya Rasulullah tampan, lalu kemudian dilihat sebelum dan sudahnya, lalu kemudian dilihat dari periwayatnya semuanya. Ya, di situ ternyata menunjukkan bahwa dia tidak memiliki tampang yang indah atau yang dikatakan tadi dia tampan. Karena kalau menurut saya, kalau kepalanya besar, bola matanya besar, bulu mata alisnya lebat, merah matanya, jenggotnya lebat, kulitnya putih bercahaya, apabila berjalan condong, ini kayaknya serem menurut saya ya, tapi ya enggak apa-apa. Ya, saya akan lanjutkan menanggapi tentang tadi orang Yahudi. Ya, apa betul dia ini sampai dikagumi oleh orang Yahudi sedangkan kelakuannya saja tidak sesuai begitu ya. Tapi nanti untuk bagian terakhir mungkin sedikit saya akan bagikan untuk teman-teman ya. Di sini saya sampaikan saja perbandingan bagaimana pengajaran Yesus, tetapi kita ungkap dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Garnet dulu ya, biar beliau masuk dulu. Oke, salam Pak Garnet. Salam. Selamat malam. Salam Pak Garnet. Pak Garnet, apakah suara saya bisa diterima? Salam Pak Garnet. Oke, karena mumpung belum ada Pak Garnet ya, kita akan membahas bagaimana akhlak yang disampaikan oleh Rasul ini ya. Kita lihat dari Quran dulu ya, dari Quran. Sebentar, jangan Quran dulu, Deng. Oh, ini Pak Garnet ada 2. Ini mana yang dipakai nih? Salam Pak Garnet. Salam Pak Garnet. Shalom Bu, shalom. Ya, shalom. Sudah kedengaran suara saya? Udah kedengaran Pak. Iya. Siap. Karena ya, Pak Garnet tadi sudah menyimak ya. Iya. Mohon maaf ya, karena saya agak panjang. Karena ini penting banget ya untuk supaya mereka bilang jangan dipotong-potong. Enggak, kita enggak potong. Durasi sampai setengah jam loh kita. Memang kita sampaikan apa adanya. Jadi tadi bilang gini Pak, katanya Pak. Si Muhammad ini sudah saya sampaikan ya, tunjukkan ketika disampaikan oleh ustadznya tadi, dia adalah seorang yang tampan, bercahaya dan lain sebagainya. Lalu kemudian sampai datang ke dalam mimpinya orang Yahudi. Ya. Mimpi ke dalam orang Yahudi sampai orang Yahudi ini laki dan perempuan sampai masuk Islam, Pak. Sampai ikut-ikutan merayakan. Nah, kalau begitu bagaimana perbuatan terhadap orang Yahudi sampai bisa
membuat orang ini masuk Islam? Tunjukkan Pak dalilnya Pak. Cuman dalil yang dia tidak pernah ditunjukkan dalilnya. Jadi tentang Iya. Muhammad tadi sebetulnya mau muntah juga saya tadi. Aduh. Saya nahan Pak, saya nahan mau muntah juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya ya kalau kita lihat mau tentang fisik Nabi itu kita lebih lengkapnya itu kita baca dari Imam At-Tirmizi ya. Mm-mm. Imam At-Tirmizi. Coba saya screen ya, kita baca aja lah Ya. supaya jangan fitnah katanya ya, saya screen. Mm-mm. Nah ini Imam At-Tirmizi ya. Jadi ciri fisik Rasul itu bisa kita baca di sini supaya jangan jadi fitnah. Halaman 6 saya coba buka ya. Rasulullah tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, tidak terlalu putih dan tidak terlalu hitam, tidak berambut keriting merica dan tidak berambut lurus. Allah mengutusnya sebagai nabi rasul pada usia 40 tahun. Setelah itu beliau tinggal di Mekah 10 tahun. Di Madinah 10 tahun. Allah mewafatkan pada usia 60 tahun. Sementara di rambut kepala jenggot beliau terdapat tidak lebih dari 20 helai uban. Itu kata dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah berpostur sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, bentuk tubuhnya bagus, rambutnya tidak keriting merica, tidak lurus, rambutnya berwarna kecoklatan, tidak berjalan, tubuhnya condong ke depan ya. Nah, bagaimana ini sama orang kayak jatuh di cinta Bukhari, kepada Pak. orang ini? Ada Iya. di Bukhari 3283 itu juga membahas soal ini. Iya. Dia 10 tahun di Mekah, ya kan 10 tahun dia diturunkan wahyu, 10 tahun kemudian baru diturunkan wahyu lagi, lalu kemudian wafat. Jadi kalau dihitung matematika ini salah total. Iya. Oke, lanjut. Bagaimana orang tampan dibilang kayak gini? Aduh. Tapi begitu pun ya, kita cobalah. Rasulullah adalah orang yang berputih. Ini dari Al-Bara ya. Ya. Sedang kedua pundaknya lebar, tergerai hingga pundaknya beliau memakai pakaian berwarna merah. Nah ini yang hilang itu, yang di Qiyas 3 ayat 161 itu. Aku sama sekali belum pernah melihat orang yang lebih rupawan dari beliau, katanya ya. Dalam riwayat yang lain dari Al-Bara, aku belum pernah melihat orang yang berambut tergerai sampai ke ujung bawah telinga memakai pakaian berwarna merah serupawan Rasulullah. Beliau memiliki rambut yang tergerai sampai ke pundak. Kedua pundaknya lebar, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Nah, kita coba kita lihat dulu postur tubuhnya yang lain, anggota badan yang lain ya. Jika berjalan condong ke depan seperti berjalan jalanan menurun. Aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum dan sesudahnya. Nah, ini bahkan sebenarnya beliau ini juga bercelak-celak juga ya. Nah ini ya, dibanding dengan orang-orang beliau berpostur termasuk sedang, rambutnya tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus, rambutnya bergelombang, tubuhnya tidak terlalu gemuk, wajahnya tidak bulat. Karena gemuk, wajahnya berbentuk opal, bentuk kulit kemerah-merahan, bermata hitam, berbulu mata panjang, bertulang belikat besar, berbulu dada tipis, kedua telapak tangannya dan kakinya besar. Aduh, kayak gorila lah nih. Iya, Jika beliau berjalan seperti berjalan di jalan yang menurun. Nah, kalau dilukiskan ini kan serem Pak sebenarnya. Makanya kenapa umat Islam mati-matian membuat fatwa bagi siapa yang membuat karikatur nabinya itu bisa sampai ya seperti itu ya, dibunuh begitu ya. Pantesan ini kalau sebenarnya kalau teman-teman para seniman ya, kalau misalkan menggambarkan sosok yang dicatat dalam hadis ini mungkin yang bagi Islam mungkin akan mengambil keputusan lah apa sih ini berarti gitu kan ya. Silakan salam waras aja sih. Jari-jari tangan dan kakinya berukuran besar, berjalan dengan tegap, jalan menurun, dikatakan kami berjalan menurun, jalan menurun. Maksudnya adalah ujung pundak berteman terus
berteman-teman tiba dan dikatakan aku membuat kaget dengan sesuatu. Belum kami sedikit untuk coba ya kita lihat lagi ya. Ini ya, lebih tinggi dari orang kebanyakan dan lebih pendek dari orang yang jangkung. Bingung saya ini. Lebih tinggi dari orang yang dari orang yang pendek ya, lebih pendek dari orang yang jangkung. Berkepala besar ini ya, berkepala besar, berambut ikal. Jika rambutnya rontok maka beliau mencukur semuanya. Jika tidak maka rambutnya tidak melewati ujung bawah telinga. Jika tergerai. Rasulullah berkulit terang, berdahi lebar, beralis tebal pekat tapi tidak menyatu, di antara terlihat urat saraf yang merah. Berhidung mancung dengan ujung kecil. Di atasnya terdapat cahaya. Orang yang tidak memperhatikannya akan menganggapnya mancung, akan ke atas. Berjenggot lebat. Kalau mancung ke atas itu apa namanya? Pesek sebenarnya. Mancung ke atas ya pesek lah Pak. Itu kan mancung ke atas ini katanya. Ini kan mancung ke atas gimana ya? ini Mungkin mancung kayak agak Michael ke atas. Jackson gitu ya. Mancung agak ke atas. Mungkin Apa? lubangnya ke atas apa gimana gitu kali ya. Aku jadi ngebayangin hidung saya sendiri. Antara dada dan perutnya rata, berdada lebar, berpundak lebar, bersendi besar, berbulu sangat panjang, bulunya bersambung dari atas dada hingga pusar sebuah garis. Tidak berarti ini anatomi nih, jurusan anatomi ke sini ya. Berambut lebat di kedua lengan berikat serta telapak tangannya panjang, bertelapak tangan lebar, berkaki besar. Kakinya besar ini. Kayak gorila lah ya, berjari-jari panjang. Telapak kaki tidak menyentuh telapak kaki yang tidak menyentuh tanah saat Ya menginjak. hantu dong. Selalu. Telapak kaki tidak menyentuh tanah Pak. Saat menginjak waduh. Selalu kering. Kedua kaki beliau halus waduh. Kalau disiram air. Ini kalau disiram air, kalau tidak disiram ya kasar juga. Maka air tersebut bentar, Pak. akan mengalir dengan cepat. Ya. Bertelapak tangan lebar dan berkaki besar, berjari jemari panjang, beliau bagian tengah dan telapak kaki yang tidak menyentuh tanah saat menginjak selalu kering. Ini wah, waduh. Nah, Aduh, nggak ini bisa ya. menginjak kaki, nggak kayak hantu gitu ya. Jadi telapak nggak menapakkan ke tanah teman-teman. Luar biasa. Jika beliau menoleh, maka seluruh badannya ikut menoleh. Rasulullah selalu menunduk. Artinya lehernya itu nggak bisa dimanfaatkan, dipergunakan ya. Bahwa lebih lama daripada pandangan beliau, kata seluruh pandangan beliau adalah memperhatikan. Beliau selalu berjalan di belakang para sahabat dan selalu mendahului dengan memberi salam. Iyalah orang penakut namanya kan. Rasulullah selalu merenung sambil berpikir. Tidak ada waktu bagi beliau untuk beristirahat. Beliau banyak diam. Berbicara kecuali jika dibutuhkan. Selalu membuka penutup pembicaraan dengan menyebut nama Allah. Beliau berbicara. Nah, di sini ini bahkan celak beliau juga di sini ya. Sama sandal-sandalnya semua dicatat. Nah, oke. Yang jadi masalah begini loh Pak. Mau wajahnya kayak begitu, kayaknya di dunia sini juga banyak loh orang ganteng gitu lah ya. Kalau sebut bukan wajah ganteng. Ya. Nah, ya enggak. Lalu, ya begitulah. Dongeng mereka kan ganteng Pak, walaupun sebenarnya kita lihat ciri-cirinya beda. Tentang kebersihan, coba dibaca Bu. Ya. Tentang kebersihan beliau ini. Karena ada kentut katanya. Coba dibaca Bu Bukhari 61. Bukhari 61 ya? Iya. 61 gitu aja? Iya, 61 begitu aja. Kita baca bersama.
tentang kebersihan beliau ini. Nah, ini ya. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama bersama Nabi di dalam masjid, ada seorang menunggang unta datang lalu mendabatkan dekat masjid. Lalu berkata kepada mereka para sahabat, siapa di antara kalian bernama Muhammad? Pada saat itu Nabi bersandaran di tengah para sahabat. Lalu kami menjawab, orang ini yang berkulit putih sedang bersandar. Orang itu berkata kepada beliau, wahai putra Abdul Muthalib. Nabi menjawab, ya, aku sudah menjawabmu. Maka orang itu berkata kepada Nabi, aku bertanya kepadamu persoalan yang mungkin berat. Tunggu sebentar, kok apa ya? Bentar. Abu Daud, salah. Oh, oke. Abu Daud 61. Lain. Abu Daud. Abu Daud 61 ya. 61 ya. Lupa saya. Saya mencatat hadisnya. Ya. Saya mendengar Rasulullah ketika dikatakan kepada beliau bahwasanya engkau telah diberi air dari sumur bidla'ah, yaitu sumur tempat pembuangan bangkai anjing, ya. Bekas kotoran haid dan kotoran manusia. Maka beliau bersabda, sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Abu Daud berkata, dan saya telah mendengar dari Qutaibah bin Sa'id berkata, saya pernah bertanya kepada penjaga sumur tersebut tentang kedalamannya. Dia menjawab, dalam kondisi air maksimal bisa mencapai tempat tumbuhnya bulu kemaluan. Saya bertanya, apabila berkurang? Dia menjawab, di bawah aurat. Abu Daud berkata, dan saya sendiri pernah mengukur sumur bilaan dengan selendang saya yang saya julupkan ke dalam sumur. Kemudian saya tarik kembali. Ternyata tingginya adalah 6 hasta. Kemudian saya bertanya kepada orang yang membuka pintu kebun untukku dan mengantarku kepada dia, apakah bangunan sumur ini telah dirubah dari bangunan semula? Dia menjawab, tidak. Dan saya melihat ke dalam tempat air yang sudah berubah warnanya. Nah, Iya. di atas tadi setelah kita bacakan, beliau ini malah berwudu dari air yang ada bangkai anjing, kotoran haid, kotoran manusia, kotoran haid, dan bangkai anjing, kotoran manusia. Bagaimana dikatakan Nabi ini bersih? Mulia. Saya bingung, saya di sini. Terus berwibawa. Saya itu tadi yang wibawa menjawab kayak apa gini, itu? kan? Menjawab dari pernyataan dari Rasul Orang Yahudi. yang tadi siapa namanya itu yang ngomong tadi? Si Ustadz tadi ya. Katakanlah Ustadz lah dulu dia kan, atau penceramah tadi. Habib. Nah sekarang kita kita mencari Suara Pak Garet hilang. akhlak, katanya Rasul yang sangat mulia, makanya sampai jatuh cinta orang katanya ya. Cuma kita cari informasi dan mempertanyakan ahli. Pak Garet suaranya hilang lagi, hilang-hilangan nih. Pak Garet suaranya hilang-hilangan. Halo Pak Garet. Oke. Ya teman-teman, tadi kan orang Yahudi itu kan terkesima ya dengan yang namanya Rasul begitu ya. Nah, kita lihat dulu hadisnya ya. Kita lihat hadisnya. Bagaimana sampai orang Yahudi bisa sampai bisa dikatakan dia? Bukhari. Kita lihat Bukhari. Ya, sambil nunggu Pak Ustadz ini ya. Nah, ini dia Pak Ustadz sudah nongol. Sorry teman-teman ya, karena hujan memang di sini selalu hujan, jadi kalau hujan ya beginilah ya. Jadi kita mempertanyakan akhlak beliau ini. Ya, ini salah satu di sini Pak Garet. Katanya paling mulia. Yang mana dulu nih, mau terserah. Kalau saya Bukhari 3727 ini cocok nggak nih kalau kita kemukakan? Iya, nanti kita kemukakan dulu. Nah, tapi nanti sebelumnya ya, kita kasih dulu pembukaannya ya.
Kita Oke. kasih dulu apa disclaimer lah istilahnya ini ya. Jadi kita di sini hanya membacakan dan mempertanyakan. Barangkali ustadz-ustadz belum pernah membaca, sehingga kita perlu membacanya dan mempertanyakannya, bukan untuk menafsir atau menyimpulkan, membuat kesimpulan ya. Jadi kita sekarang mempertanyakan akhlak Nabi. Tetapi bagaimana kalau akhlak Nabi ini ternyata selalu melakukan pemusnahan ya. Misalnya tentang pembakaran yang dilakukan Muhammad. Jadi ini kita pertanyakan karena di tahun yang lewat itu ya, kita pernah melihat suatu peristiwa yang dialami seorang pilot Jordania yang dibakar oleh suatu kelompok yang menamakan dirinya ISIS. Jadi dari peristiwa itu kita bertanya, apakah ada ajaran yang menginformasikan bahwa di zaman Nabi ada pembakaran seperti yang dilakukan oleh yang menamakan dirinya penganut agama damai ini? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi sebelum kita sampai ke sana, sebaiknya ya kita apa dulu ya, kita hanya, saya jelaskan lagi, saya pertegas lagi bahwa kita hanya mempertanyakan, bukan untuk menyimpulkan. Jadi kita coba dulu apa ya informasi apa yang kita dapat yang bisa kita baca dari buku yang ditulis oleh cendekiawan Muslim sendiri. Nah, pertama ya, kita baca Bukhari 3727 tadi, Bu. Oke. 3727. Kalau soal pembakaran mah di sini Pak, saya Muslim nih. Ya nggak apa-apa, di situ juga ada. Oh, oke. Sama itu. Banyak. Nah ini ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah pernah membakar kebun kurma Bani Nadir dan memotongnya, yaitu yang ada di bawah Buhairah. Kemudian turunlah ayat, apa saja yang kamu tebangi pohon kurma milik orang kafir, atau apa yang kamu biarkan tumbuh berdiri atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah, atau QS 59 ayat 5. Nah, setelah kita baca, ya. Ya, jadi teman-teman, maksudnya gini. Tadi kan Rasulullah katanya dia orang yang akhlaknya mulia. Ternyata di sini dalam hadisnya mengungkapkan dia pernah membakar kebun kurma Bani Nadir dan memotongnya, yaitu yang ada di Buwairah. Kemudian turunlah ayat. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, Bani Nadir ini adalah Yahudi. Ya, orang Yahudi yang kebun kurmanya ini dibakar, ya, ditebang, dibakar. Tetapi sebenarnya bukan cuma pohon-pohonnya, rumahnya juga dibakar itu kalau saya baca. Rumahnya dibakar. Coba kalau misalnya kita buka dalam hadis Bukhari yang aslinya ya, dari buku hadis Bukharinya, ya bentar ya, volume 4 halaman 206 berserta rumahnya itu juga dibakar itu. Volume 4 halaman 206 288. Kita tanggapi dulu nih teman-teman Muslim ini, selalu otaknya sudah dicuci seperti ini nih. Lucu deh kafir bahas hadis tanpa ilmu. Sekarang bayangin saja, kalau kamu memang berasa berilmu, kamu masuk di sini. Berani nggak? Kalau kamu ngomong berani, saya kasih link kamu masuk, ya. Kamu yang ngasih tahu, apakah hadis itu perlu tafsir? Pertanyaannya. Jadi ilmu seperti apa ketika kita memahami hadis? Halo, Rudianta? Anda seorang Islamkah?
Kalau Anda merasa pinter, kasih tanda, cung tangan, saya kasih link, Anda masuk dan Anda yang memberikan penjelasan, kami yang akan menunjukkan dalilnya. Ya, kalau nggak mampu lebih baik diam dan saya sampaikan salam sadar buat Anda. Oke, lanjut Pak Gareth. Ini di share dulu punya saya, Bu. Belum Oh, ada ya. Pak. Oh ya, tunggu sebentar ya. Ini memperjelas saja ya bahwa sebenarnya itu bukan hanya ini. Saya rasa udah nampak di situ. Iya, sudah Pak. Ini ya. Aduh. Ini banyak sekali ya. Ini ya, saya buka hari volume 4 ya, volume 4 ini. Nah, kita baca dalam halaman 206, nomor 2882, 2882. Tunggu sebentar ya, halamannya sebentar ya. 206. Oh, udah lari sekali. Sebentar ya. Sebentar ya, 206 saya cari dulu 206. Rudi Anta kok langsung diem. Rudi Anta, kamu gelagapan kan ya? Belum kamu masuk sama kita. Coba ya kita tunjukin dalil-dalil kamu, makin gelagapan kamu nanti. Nah ini Justru ya. kamu harus berterima kasih sama kita loh. Nah. Kalau bukan sama kita, Ustadz memang pernah kasih tahu dalilnya di mana. Iya, saya besarkan dulu sebentar ya. Saya besarkan dulu sebentar ya. Jadi kita baca aslinya saja. Ini ya. Ini dari Umar radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW membakar kebun kurma milik Bani Nadir dan merobohkan rumah-rumah mereka. Jadi bukan hanya kebun ini sebetulnya yang dibakar ya, tetapi juga rumah-rumahnya. Dan di sini juga diinformasikan di sini membunuh orang yang sedang tidur. Kalau kita baca ini sangat sadis sebetulnya. Bagaimana kita mengimani seorang nabi yang katanya akhlaknya sangat mulia, tapi ya kita baca dulu ini, misalnya membunuh orang yang musyrik, orang yang tidur. Kita baca. Ya, saya turunkan lagi. Aduh, banyak kali apa ini. Lebih baik kita ungkap di hadis biasa aja Pak, kalau memang ribet di situ. Enggak apa? Banyak kok. Susah. Ya, membakar rumah dan kebun-kebun. Bentar ya. Karena sebetulnya ini 2 halaman dia buat ini. Sebentar ya. Saya kecilkan dulu sebentar. Kalau kita baca ini di halaman sebentar. Aduh. Ini ya. Ini yang ini ya 2883. Kita baca dulu ya, yang kita berbesar dia. Bagaimana ini Nabi ini? Dari Barra, Aji Barra.
Dia berkata, Rasulullah mengutus sekelompok orang dari sahabat Ansar kepada Abu Rafi untuk membunuhnya. Seorang laki-laki Abdullah bin Atik dari mereka mengangkat lalu masuk ke dalam benteng mereka. Abdullah bin Atik berkata, aku masuk ke tempat penambatan tunggangan milik mereka. Lalu mereka mengunci pintu benteng itu. Kemudian mereka kehilangan seekor keledai. Ya, kita baca lagi. Keledai, mereka keluar mencarinya. Lalu aku keluar bersama orang yang keluar dengan menampakkannya kepada mereka bahwa aku turut mencari keledai itu bersama mereka. Lalu mereka menemukan keledai itu. Mereka masuk dan aku juga masuk. Lalu mereka mengunci pintu benteng pada malam hari, meletakkan kunci-kuncinya di sebuah ventilasi di mana aku melihatnya. Ketika mereka sudah tidur, aku ambil kunci-kunci itu dan aku buka pintu ruangan Abu Rafi di dalam benteng itu. Kemudian aku masuk ke dalam seraya aku katakan, hai Abu Rafi. Maka dia menjawab. Lalu aku menyerbu ke tempat suara itu dan menikamnya. Lalu dia menjerit. Aku keluar. Kemudian aku datang dan kembali seakan-akan sebagai penolong. Ini ya. Apa namanya, seolah-olah penolong lah ini. Maka aku katakan, hai Abu Rafi. Dan aku merubah suaraku. Maka dia berkata, ada apa? Celaka ibumu, katanya. Kemudian kita baca lagi di atasnya. Ini ya sambungannya. Aku berkata, bagaimana kamu? Dia berkata, aku tidak tahu siapa yang masuk kepadaku dan menikam aku. Lalu aku letakkan pedangku pada perutnya dan aku menekan hingga mengetuk tulang. Kemudian aku keluar dalam keadaan bingung. Aku hampir tangga untuk turun, maka aku terjatuh dari anak tangga dan tulang kakiku terkilir. Aku keluar kepada saudara-saudaraku dan aku katakan, tidaklah aku akan pergi sehingga aku mendengar pekabaran kematian Abu Rafi. Maka aku tidak pergi sehingga aku mendengar berita kematian Abu Rafi. Pedang penduduk Hijaz. Lalu aku berdiri sedang aku tidak sakit sehingga kami datang kepada Nabi Esawi. Maka kami memberitakan kepada beliau. Nah, itu informasi yang kita dapat dari Nabi yang sangat mulia ini, ya. Katanya mulia. Tetapi ketika kita baca, aneh. Nah, jadi kemudian kita lanjut, ya, kita lanjut dulu tentang akhlak Nabi mulia ini, tentang pembakaran dulu. Lalu seperti diinformasikan tadi ya, di kalimat terakhir dari hadis apa tadi? Hadis 3727 tadi. Ya, ya, Bukhari 3727 tadi itu Qiyas 59 ayat 5. Jadi dari informasi ini kita tahu Rasul pernah membakar kebun dan rumah milik Bani Nadir dan memotong atau menumbangi lah ya. Cuman yang jadi pertanyaan, apa kesalahan pohon dari Bani Nadir ini yang terhadap Muhammad? Apakah Muhammad mengira bahwa pohon yang dibakarnya itu adalah kafir juga? Sebab gini ya, beliau ini diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti kata Bukhari 24. Ya, sebentar. Jadi gini Pak, kita lebih baik arahkan memang teman-teman ketika membaca hadis ini kan dikasih referensi Quran surat Al-Hasr ayat 5 kan. Nah, Iya. gini teman-teman, yang perlu dipertanyakan adalah ya ketika Rasulullah ini melakukan pembakaran kebun, ya kebunnya orang Yahudi, kebun kurma, dan juga pembakaran tempat ibadah itu ada dari referensi hadis-hadis yang lain itu ada. Lalu kemudian turun ayat di Quran surat 59. Nah, mungkin kita lihat dulu ya Pak ya. Quran Iya, kita baca ya. Boleh. Quran suratnya 59. Jadi biar terarah gitu.
Teman-teman bisa sampai bisa paham. Iya. Ayat 5. Ayat 5-nya ini mengatakan, apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma dalam kurung milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan dalam kurung tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka dalam kurung semua itu adalah dengan izin Allah, dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Ya teman-teman ya, jadi sebenarnya hadis-hadis tadi itu banyak, bukan cuma hanya satu. Itu ada dari hadis Muslim 3285, itu lebih lucu. Karena ini sebentar ya, akan saya tunjukkan ini lebih kayaknya lebih eksplisit ya, Pak ya. Sebentar ya, Pak ya. Mohon izin saya tunjukkan dulu. Yang hadis Muslimnya ini di 3285. Ini jelas-jelas mengatakan setelah perlakuan Muhammad turunlah ayat. Nah, gitu. Jadi kita baca dulu. Nah, ini. Jadi Uqbah dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah menebang dan membakar kebun kurma milik Yahudi Bani Nadir. Nah, ini Nadir ya. Dalam peristiwa itu, Hasan sempat membaca sebaik syair. Alangkah terhinanya tokoh-tokoh Bani Lu'ai saat kebakaran melumat kebun kurma mereka yang berada di bawah Buwairah. Sehubungan dengan itu, nah maka turunlah ayat. Ya teman-teman ya. Sehubungan dengan itu, turunlah ayat. Mengatakan apa? Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atasnya pokoknya. Ini di Quran surat Al-Hasyr 5. Nah pertanyaannya, kalau yang waras, ya harusnya itu wahyu dulu turun memberikan pengajaran kepada umatnya atau kepada nabinya, lalu disampaikan kepada umatnya, kemudian mereka melakukannya, kan begitu ya. Ini kebalik saudara. Setelah si Muhammad melakukan pembakaran, penyerangan terhadap tempat ibadahnya, turunlah ayat ini. Ini Quran surat 59 ayat 5 teman-teman. Apakah ini wajar? Nah, kalau saya jadi Anda ya, saya akan berpikir, apakah ini betul ini sebenarnya wahyu Tuhan, atau justru ini selama ini kita cuma dibodohi? Ya, silakan berpikir teman-teman ya. Lanjut Pak Garnet. Ya, artinya di sini dengan spontan Allah merestui apapun kerusakan yang diperbuat oleh Nabi ini. Itu kerusakan itu, penebangan, perusakan rumah, merobohkan rumah tadi ya. Cuman yang jadi masalah pertanyaannya, apakah kalau Nabi benci terhadap seseorang, lalu Allah juga ikut benci kepada yang dibenci Muhammad ini? Lalu apakah ayat ini turun di bawah selimut Aisyah? Karena begitu mungkin setelah selesai dibakarnya itu pohon-pohon dan rumah-rumah orang Bani Nadir itu ya, setelah dibakar terus dia tidur di bawah selimut Aisyah, kemudian langsung di malam itu juga turun ayat, saya nggak tahu. Karena menurut informasi yang kita baca bahwa wahyu itu selalu turun di bawah selimut Aisyah. Coba misalnya kalau misalnya kita buka hadis Bukhari 3491 saya rasa. Coba ya. Itu sebentar ya. 3. Ini namanya Rudianta, ini kamu banyak ngomong saja. Kamu nih, kalau kamu memang punya ilmu, kamu masuk sini. Apa selain kutu loncat nanti yang kamu kasihkan ke kita, ya kan? Kita sajikan dalil, nggak ditambah-tambah, nggak dikurang-kurangi, Dul. Tapi kalau kamu justru yang akan menista kitab kamu sendiri, karena kamu yang berusaha untuk mengubah-ubahnya. Ya? Jadi kalau punya ilmu nggak usah keluar. Coba Bu dibuka dulu hadis Bukhari 3491. Karena menurut informasi yang kita baca bahwa Rasul ini selalu mendapat wahyu di bawah selimut Aisyah. Hadis Bukhari 3491. Kita baca ya. Nih.
wahai Ummu Salamah, sungguh orang-orang memberikan hadiah kepada beliau saat beliau giliran di rumah Aisyah, dan kami menghendaki kebaikan sebagaimana yang juga Aisyah radhiyallahu anha berkehendak. Maka itu mintalah kepada Rasul agar beliau diperintahkan orang-orang apabila hendak memberi hadiah kepada beliau agar memberikannya kepada beliau saat beliau berada di mana saja di giliran dari giliran beliau di rumah istri-istrinya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka Ummu Salamah menyampaikan hal ini kepada Nabi. Ummu Salamah berkata, beliau menolak berbicara denganku, dan ketika beliau datang kembali kepadaku, aku sampaikan lagi hal itu, namun beliau tetap menolak berbicara. Ketika untuk yang ketiga kalinya aku sampaikan, beliau berkata kepadaku, wahai Ummu Salamah, janganlah kamu sakiti aku dalam masalah Aisyah, karena demi Allah tidak ada wahyu. Ini ya, tidak ada wahyu ya yang turun kepadaku saat aku diselimut seorang istri di antara kalian kecuali dia atau Aisyah. Jadi apakah setelah misalnya beliau ini habis menebangi pohon-pohon Yahudi, lalu membakar rumah-rumah orang Yahudi di Bani Nadir, kemudian tidur beliau ini langsung turun ayat. Nah itu yang menjadi masalah. Langsung direstui, pada saat itu juga direstui itu pembakaran. Nah, bagaimana tentang seperti yang kita apakan tadi ya, saya paparkan tadi tentang yang saya ceritakan pilot Jordan yang dibakar oleh ISIS dalam kerangkeng itu. Apakah pada saat zaman Ali pernah dilakukan seperti itu? Dalam ajaran Islam apakah memang diperbolehkan seperti itu? Nah, kita coba baca dulu hadis Bukhari 641. Nah ini ya, kita baca dulu informasi apa yang kita dapat dari sini. Ya. Dari Ikrimah mengatakan beberapa orang Siddiq diringkus dan dihadapkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Lalu Ali membakar mereka. Nah ini dibakar ya. Nah, kasus ini terdengar oleh Ibnu Abbas sehingga ia berujar, kalau aku tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah. SAW bersabda, jangan kalian menyiksa dengan siksaan Allah. Dan aku akan tetap membunuh mereka sesuai dengan sabda Rasul SAW. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Jadi, ternyata ajaran Islam memang ada begitu ya. Dan mereka ini ISIS itu hanya melaksanakan seperti apa yang tertulis. Lalu bagaimana ini dikatakan akhlak yang mulia? Cuman yang menjadi pertanyaan di sini, apakah Allah memang merestui pembakarannya seperti yang dilakukan oleh Ali? Atau umat yang mengimani agama ini? Bahkan ya, di zaman Rasul, sepertinya Rasul juga berkeinginan membakar rumah-rumah orang. Coba kita baca hadis Muslim 1043. Beginikah kita hanya bertanya ya, bahwa Nabi bersabda kepada orang-orang yang ketinggalan salat Jumat, sungguh aku berkeinginan menyuruh orang mengimani manusia, kemudian kusuruh untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang ketinggalan salat Jumat. Menyuruh orang membakar, merusak. Bagaimana akhlak Nabi yang sangat mulia merusak merusak rumah orang. Lalu apakah setelah dirusak itu Nabi merasa puas? Inikah yang dinamakan ajaran damai?
kayaknya kok arogan gitu ya. Kalau seandainya, makanya gini loh Pak, kenapa kisah sejarah Yesus ya, itu kita berani memvisualkan. Divisualkan itu supaya runutan ceritanya itu apa ya, orang tuh bisa dapat teredukasi melalui tayangan film, karena apa? Nggak semua orang bisa baca Alkitab gitu ya. Nah lalu kemudian seandainya ya sejarahnya atau kelakuannya atau akhlak Muhammad ini divisualkan, saya yakin ini dia menjadi pemeran yang mengerikan dalam dalam tokoh yang akan divisualkan itu. Itu menurut saya seperti itu. Nah makanya kenapa umat Islam walaupun dalam hadis mereka, dalam Quran mereka disebutkan ciri-ciri nabinya seperti apa, tetapi tidak boleh digambarkan, boro-boro difilmkan begitu ya. Silakan lanjut Pak. Nah, jadi dari informasi ini kita dapat ternyata beliau ini selalu bermaksud membakar. Lalu setelah dibakar, setelah orang menderita ya, kan kalau sudah dibakar itu sudah pasti menderita orang yang sudah iyalah Pak, rumahnya. Sudah pasti menderita. Lalu kayak gini ajaran bagi semesta alam tadi ya, apa yang disampaikan Ustadz tadi, katanya dia apa namanya, dia rahmat bagi alam semesta. Ya ampun, padahal ayatnya Isa loh Pak, Isa loh yang jadi rahmat bagi alam semesta itu. Aduh, kasihan diganti umatnya. Umatnya kasihan bener Pak, bener. Kalau bukan kita yang ngungkapin Pak, saya juga keluarga saya yang sampai sekarang ini saya juga mendoakan mereka lah supaya mereka sadar. Lanjut Pak. Nah, lalu bagaimana seperti yang dilakukan oleh Ali tadi? Meskipun di akhir kalimat nanti ternyata diganti kata-katanya, ya kita coba baca dulu baca hadis Bukhari 2793. Bukhari berapa tadi Pak? 2793. Oke, 2793. Jadi informasi yang kita dapat adalah dari penulis cendekiawan Muslim sendiri ya. Ya. Rasulullah mengutus kami dalam pengiriman pasukan, maka beliau bersabda, jika kalian menemukan si Anu dan si Anu, maka bakarlah keduanya dengan api. Ya ini kan membakar ya. Kemudian Rasulullah bersabda, ketika kami hendak berangkat keesokan harinya, sungguh aku telah memerintahkan kalian agar membakar si Anu dan si Anu. Dan sesungguhnya tidak boleh ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah. Maka bila kalian menemukan keduanya, maka bunuhlah keduanya. Nah itu kan memang ya tetap saja dibakar dan dibunuh itu. Nah ini Nabi ngeri amat ya. Ada sabda beliau ini. Akhlaknya bakarin kebun orang Yahudi, bakarin orang yang telat sholat Jumat, ya kan, bakarin si Anu si ini terus suruh bunuh orang yang murtad. Aduh, ngeri banget gitu loh. Makanya ketika Ustadz ini kalau bicara itu nggak pernah pakai dalil ya begini nih. Nggak tahu yang dicontoh tuh yang mana. Ya lanjut Pak. Lalu apa? Begini. Jadi setelah kita tahu tadi bahwa informasi yang kita dapat ternyata Muhammad itu sangat seram ya. Ngeri. Lalu apakah setelah masuk Islam orang begitu saja masuk Islam tidak mendapat konsekuensi apapun? Nah kita coba dulu kita lihat bagaimana perlakuan Abu Bakar atau pernyataan Abu Bakar yang mertuanya Muhammad ini terhadap Muslim. Kita baca dalam hadis Bukhari 13:12. Ya. Nah dikatakan di sini, coba ya. Setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, maka beberapa orang Arab yang kembali menjadi kafir dengan
enggan menunaikan zakat. Maka ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu hendak memerangi mereka, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana Anda memerangi orang padahal Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka barang yang telah mengucapkan berarti terlindung dariku darah dan hartanya kecuali dengan hak, sedangkan perhitungannya ada pada Allah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban salat dan zakat. Karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dulu mereka menyerahkan kepada Rasulullah SAW, pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu. Berkata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, demi Allah, ketegasan dia tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar radhiyallahu anhu dan aku menyadari bahwa dia memang benar. Nah ini dibenarkan. Yang tidak membayar zakat itu diapain? Dibunuh, diperangi. Sebenarnya ini hadis ini banyak ya. Itu ada hadis terkaitnya Bukhari 6741 juga ada itu. Banyak Pak, bejibun nih. Bejibun. Hadis terkaitnya. Tuh, bejibun Jadi kan? di sini kita Jadi di sini kita, sahih 1000%. iya. Jadi di sini kita tahu bahwa tidak cukup hanya mengimani atau jadi masuk ke dalam agama ini. Ternyata kalau tidak membayar zakat juga itu diperangi. Lalu bagaimana kalau orang yang miskin? Itu yang menjadi masalah. Ya, ini kayak kalau Jadi, surat At-Taubah 29 itu ya Pak ya, referensinya sama ini. ya. Lalu ketika Rasulullah ini hidup, jadi di zaman Rasulullah itu sebenarnya bukan apa ya, bukan hanya satu Ka'bah ya, banyak Ka'bah. Ada Ka'bah itu di Syria, di Syam lah namanya itu kalau apa dulu ya, tapi itu Syria. Di Yaman. Lalu apa perintah beliau ini dengan Ka'bah selain daripada yang di Mekah? Coba dibaca Bu, hadis Muslim 4525. 2545. 4525. 45. Ya, Muslim ya. 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 Kita coba baca. Jadi kita hanya mempertanyakan. Ya. Rasulullah berkata kepada saya, wahai Jarir, pimpinlah pasukan kaum muslimin ke Jil Kalsana, suatu tempat ibadah orang Kasam yang disebut Ka'bah Yamaniyah. Nah ini ya, Ka'bah ini ya. Jadi bukan hanya satu Ka'bah. Ternyata di apa juga ada Ka'bah di Yaman ya. Jarir berkata, maka aku segera berangkat bersama 150 pasukan penunggang kuda. Namun pada waktu itu aku tidak bisa diam di atas kudaku. Lalu aku ceritakan hal ini kepada Rasulullah. Maka beliau memukul dadaku dan tangannya seraya bersabda, ya Allah, kokohkanlah ia dan jadikanlah dia orang yang dapat memberi petunjuk yang ditunjuk. Kais berkata, lalu dia berangkat membakar dan membakarnya dengan api. Nah ini dibakar ini. Setelah itu Jarir mengutus seorang yang biasa dipanggil dengan Abu Artam dan mengabarkan kemenangan kepada kurang. Coba diturunkan Bu. Coba dinaikkan apanya, kursornya Bu. Udah Halo? kan? Ya, Pak, udah Halo kan? Bu. Halo Pak, Lelet ya. di sini sudah Pak. Di sini sudah. Namun pada waktu itu aku tidak bisa diam di atas goyah. Iya. Iya. Apa ya? Kurang jelas. Oh iya. Berarti iya, saya Sinyalnya Pak. Ya, sinyalnya Pak Garnet kayaknya lagi terganggu. bentar ya saya baca. Saya bacakan aja Pak ya.
Pak Garnet yang Ya, memiliki maka ayatnya saya ya baca aja bacakan, ya. bacakan. Ya, namun pada waktu itu aku tidak bisa diam di atas Ya, karena kudaku. Lalu aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau memukul dadaku dengan tangannya seraya bersabda, "Ya Allah, kokohkanlah ia dan jadikanlah dia orang yang dapat memberi petunjuk dan ditunjuki." Lalu Kais berkata, lalu dia berangkat dan membakarnya dengan api. Setelah itu Jarir mengutus seseorang yang bisa dipanggil dengan Abu Artah untuk mengabarkan kemenangan kepada Rasulullah SAW setelah sampai. Abu Artah berkata kepada Rasulullah, tidak nih, sebentar ya, saya ini. Tidaklah aku datang kecuali aku telah meninggalkan rumah itu dalam keadaan terbakar, hingga seakan-akan seekor unta berkudisan dalam kurung berwarna hitam. Maka kemudian Rasulullah SAW memberkahi kuda-kuda tangguh dan para penunggangnya sebanyak 5 kali. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah dan Waki, demikianlah juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami bapakku, demikianlah juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad, telah menceritakan kepada kami Sufyan, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami bla 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 bla, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepada kami cerita sampai pada akhirnya disebutkan, maka datanglah utusan Jarir, yaitu Abu Artah bin Husain bin Rabi'ah, mengabarkan kemenangan kepada Rasulullah. Ya, kemenangan yang didapat ini karena dia berhasil membakar, mana tadi ya, membakar dengan api. Tadi membakar apa ya? Sebentar. Soalnya pertama tadi dibaca Pak Garnet. Ibadah orang, jadi membakar tempat ibadah, teman-teman. Jadi kelakuannya Rasulullah ini yang mulia, dia membakar tempat ini, ada tulisannya, tempat ibadah orang-orang Katsam yang disebut Ka'bah Yamaniyah. Nih, teman-teman, kalau misalkan ada, kenapa kok mereka suka membakar gereja, membakar tempat ibadah non-muslim? Ya karena memang ternyata mereka mengambil dari sini, teman-teman ya. Karena kelakuannya Rasulullah sendiri memang dulu juga seperti itu. Makanya kalau kalian bertanya Islam yang kafah itu seperti apa? Nah, kalian pertanyakan sendiri kepada hadis-hadis atau mungkin kepada ustadz kalian, lalu minta dalil yang, kalau misalkan ustadz Anda berbicara, biasakan untuk meminta dalilnya. Misalkan dia bicara mengenai tentang Rasulullah itu begitu mulia, dia sampai diludahi oleh orang Yahudi dan beliau tidak membalasnya, maka mintalah dalilnya. Di mana itu dalilnya? Ya, kalau nggak ada maka wassalam. Lanjut Pak Garnet. Ya, ini perawinya, ya. Orang membakar tempat ibadah bilang menang, coba. Ini kan, aduh, serem ya. Misalnya nih, gerombolannya sih kayak orang HTI, EPI yang beberapa waktu lalu selalu bikin onar itu ya. Lalu kemudian dia pernah melakukan sesuatu, dia merasa menang, itu lucu. Padahal nggak ada yang nyerang mereka, tapi mereka selalu merasa diserang. Nah, ini seperti ini. Ayat yang sudah jelas ya. Hadis. Iya, hadis yang sudah jelas menunjukkan bahwa mereka adalah pembakar tempat ibadah, tetapi itu kan beda. Itu di zamannya Nabi dulu, zamannya perang. Coba. Orang tempat ibadah gitu loh, tempat perang. Mana ada musuh melawan mereka di tempat ibadah, ya kan? Nih, salam waras saja ya buat teman-teman ya. Kalian kalau bukan dari kita, belajar dari kita, gak bakalan didapat informasi yang murni ini dari ustadz kalian. Lanjut Pak. Ya, jadi itu masih tentang pembakaran. Lalu bagaimana dengan tawanan perang? Karena ini Nabi ini tidak pernah lepas dari daripada peperangan. Tapi peperangan itu yang dilakukan oleh beliau itu sebetulnya perampokan, seperti kita sudah baca lah kan tentang tentang Khaibar. Lalu bagaimana dengan wanita? Kita coba baca dulu Bu, apa kata beliau ini tentang ganimah atau wanita rampasan perang.
Bukhari 2890. Bukhari Bukhari 2890 dulu. 90. Oke. 2890. Nah, jadi di sini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan untukku ganimah atau harta rampasan perang. Nah, jadi artinya beliau ini diperbolehkan mengambil rampasan perang. Nah, jadi kita ambil contoh ya tentang Syafi'ah dulu, tentang Syafi'ah. Nah, kita baca di Bukhari 358. Bagaimana beliau ini memperlakukan Di Bukhari ya, Pak? Bukhari? Ya, Bukhari. Ya, Berapa? betul. 358. Bahwa Rasulullah berperang di Khaibar. Kita udah tahu lah, bukan berperang itu ya kan, Iya, perampokan itu. di Khaibar. 575 itu ya. Maka kami melaksanakan salat subuh di sana di hari yang masih sangat gelap. Lalu Nabi Abu Talha mengendarai tunggangannya sementara aku membonceng Abu Talha. Nabi lalu melewati jalan sempit di Khaibar. Saat itu sungguh lututku menyentuh paha Nabi. Lalu beliau menyingkap sarung dari pahanya hingga aku dapat melihat paha Nabi yang putih. Ketika memasuki desa, beliau bersabda, Allahu Akbar, binasalah Khaibar dan penduduknya. Sesungguhnya jika kami mendatangi halaman suku kaum, maka amat buruklah bagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan tersebut. Atau Qiyas As-Sabat 177. Beliau mengucapkan kalimat ayat 3 kali. Anas bin Malik melanjutkan, saat itu orang-orang keluar untuk bekerja. Mereka lantas, ini untuk bekerja ya. Nah, mereka lantas berkata, Muhammad datang. Abdul Aziz berkata, sebagian sahabat kami menyebutkan pasukan datang. Maka kami pun menaklukkan mereka. Para tawanan lantas dikumpulkan. Kemudian datanglah dia Al-Kabi. Seraya berkata, wahai Nabi, aku berikan aku seorang wanita dari tawanan itu. Maka Nabi berkata, pergi dan bawalah seorang tawanan wanita. Dia lantas mengambil Syafi'ah binti Huyai. Tiba-tiba datang seorang kepada Nabi dan berkata, wahai Nabi Allah, Tuhan telah memberikan Syafi'ah binti Huyai kepada dia, padahal dia adalah wanita yang terhormat dari suku Quraisy. Dan coba lagi dinaikkan lagi Bu, dinaikkan. Dan suku Nadri, dia tidak layak kecuali untuk Tuhan. Beliau lalu bersabda, panggillah dia dan wanita itu. Maka dia datang dengan membawa Syafi'ah. Tatkala Nabi melihat Syafi'ah, beliau berkata, ambillah wanita tawanan yang lain selain dia. Lalu Nabi memerdekakan wanita tersebut dan menikahinya. Ini di hari yang sama ya, di hari yang sama ketika masih berlumuran darah, masih dibantai keluarga dari Syafi'ah ini, termasuk suaminya yang bernama Kinana itu. Di hari yang sama, Sabit berkata kepada Anas bin Malik, apa yang menjadi maharnya? Anas menjawab, maharnya adalah kemerdekaan wanita itu. Beliau memerdekakan dan menikahinya. Memerdekakan dengan menikahinya ini nodong apa nolong kan gitu ya? Ini bahasa di hari yang sama ini pepatah itu begitu. Bukan menolong tapi darah nodong. Itu belum kering. Darah orang tuanya si Syafi'ah ini sama suaminya itu belum kering. Padahal ini baru menikah ini. Saat berada di perjalanan Ummu Sulaiman merias Syafi'ah yang lalu menyerahkannya kepada Nabi. Saat malam tiba, sehingga jadilah beliau pengantin. Malam itu juga ya, beliau lalu bersabda, siapa saja dari kalian yang memiliki sesuatu, hendaklah bawa kemari. Beliau lantas mengejar gelar hamparan terbuat dari kulit. Lalu datanglah orang-orang dengan membawa apa yang mereka miliki.
ada yang membawa kurma, ada yang membawa keju, lemak. Anas mengatakan, aku kira ia juga menyebutkan sawik atau makanan terbuat dari biji gandum dan adonan tepung gandum. Lalu Nabi mencampur makanan tersebut, maka itulah walimah Rasulullah atau pestanya. Nah, coba akhlak Nabi yang sangat Ya. mulia di Ini hari yang teman-teman, sama. betul. Ini tadi hadisnya ya. Ini nomor hadisnya, teman-teman bisa catat. Ini dari Sahih Bukhari 358, lalu kemudian kita bisa lihat dari hadis terkaitnya. Ini hadis terkaitnya bejibun ya, banyak banget ya. Ini tentang akhlak Nabi, di mana yang kalian kenal sebagai akhlak mulia. Tetapi justru kalau kita melihat dari fakta yang tertulis itu 180 derajat berbeda dengan yang kalian imani. Oke, lanjut Dan sama Maras. Dan perlu diketahui bahwa yang tadi disebutkan di situ bahwa mereka hendak bertani ya, hendak bertani itu bukan perang, tapi perampokan desa itu desa. Pembantaian Coba sepihak. Ya, dinaikkan dulu Bu ke atas Bu. Kita lihat dulu. Dikatakan di sini desa ini. Coba saat itu orang-orang keluar untuk bekerja, ya, untuk bekerja. Mana Pak? Di atas ya? Kurang ke atas lagi Bu, kurang ke atas. Udah ini ya. Kurang ke bawah lagi, sedikit lagi. Udah terlalu ke atas. Ini. Ketika memasuki desa ini ya. Ketika memasuki desa beliau bersabda, Allahu Akbar, binasalah Khaybar penduduk. Sungguh jika mengucapkan kalimat amat buruk lah. Ya. Ini ya. Anas bin Malik melanjutkan, saat itu orang-orang keluar untuk bekerja. Ini yang yang agak suaranya Pak Gareth biru, yang berhenti agak atau sendat-sendat ya? hijau ini Bu, blok dulu Bu. Ya. Dari Anas bin Malik ya. Yang ada Anas bin Malik ini, coba di blok dulu. Oke. Melanjutkan ya. Ke bawahnya ya. Iya. Melanjutkan, saat itu orang-orang keluar untuk bekerja ya. Mereka lantas berkata, Muhammad datang. Abdul Aziz berkata, sebagai sahabat kami menyebutkan pasukan datang. Nah, orang-orang ini mau bekerja bukan untuk berperang. Lalu tiba-tiba dihancurkan desa itu. Iya, teman-teman. Yang pada waktu itu masih baru menikah dengan Kinana. Orang-orang keluar untuk bekerja ya. Termasuk bukan untuk berperang itu. Tiba-tiba Muhammad datang. Makanya dia iya. Jadi maka kami pun inikah yang namanya akhlak yang mulia. Maka kami pun menaklukkan mereka pada para tawanan lantas dikumpulkan. Teman-teman ya. Anak kecil, balita atau mungkin baru di bawah umur pun kalau mereka bawa golok, bawa senjata ya. Ya orang dewasa bisa kesabet ya. Jadi intinya pelaku-pelaku seperti ini saya katakan adalah si pecundang. Pecundang yang tiba-tiba memerangi manusia, yang pagi-pagi buta, lalu mereka yang sedang dalam pekerjaan tiba-tiba diserang, kemudian ditawan, lalu anak gadisnya diangkat derajatnya dengan cara dinikahinya. Ini adalah moral yang sangat tidak pantas untuk kita ikuti, saudara ya. Jadi terserah kalian masih merasa bahwa Nabi Anda adalah Nabi yang berakhlak mulia seperti apa yang disajikan oleh si pendongeng tadi ya, Pak Ustadz tadi. Saya katakan pendongeng karena dia hanya berbicara tidak pakai dalil, tapi justru kami membantu untuk mengemukakan apakah betul teladan-teladan yang dilakukan di 1400 tahun lalu itu adalah akhlak mulia yang pantas dijadikan rahmat bagi alam semesta. Sebaliknya saya akan kembalikan lagi kepada saudara-saudara
supaya bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Lanjut Pak Garnet. Ya, jadi bagaimana kita katakan itu apa akhlak yang mulia? Di hari yang sama, seorang wanita yang baru dibunuh orang tuanya, ibu bapaknya, adiknya, kakaknya, semua di depan matanya, lalu dengan rela menikahi pembunuh dari orang tuanya atau pembunuh suaminya. Tidak masuk Ini akal. beliau lantas menggelar hamparan terbuat dari kulit. Ini kulit apa ya Pak? Ya biasanya kulit kulit kambing yang disamak itu kan. Oh. Untuk pakai tikar karena makanya langsung dijadikan istrinya diperistir itu Ya, ini malam itu ceritanya juga kan si Muhammad masih langsung berlumuran. pesta ya. Iya betul. Jadi pesta mereka dari wanita yang tadi dimerdekakan tadi, ya, merdekakan dengan memerdekakan dengan apa? Cara menikahinya. Lalu mereka membuat pesta. Ya, inilah laki-laki, perempuan, ibu-ibu, anak-anak semuanya bersukacita di atas penderitaan manusia lainnya. Salam waras. Lanjut Pak Garnet. Jadi saya tidak bisa masuk akal saya ya tentang ajaran-ajaran beliau ini. Tidak masuk akal saya bagaimana akhlak yang dikatakan akhlak mulia kekasih Allah. Ya, kekasih Allah ini Allah lah ya kan. Sementara beliau ini mengajarkan atau menghalalkan perampasan, perzinahan, pencurian. Coba kita baca dulu hadis Bukhari 6274. Bukhari 6274 ya. Kita baca ya. Dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia dalam keadaan beriman. Tidaklah meminum khamar ketika minum khamar dalam keadaan beriman. Tidaklah merampas sesuatu. Ini merampas ya. Rampasan yang berharga yang menjadi daya tarik manusia dalam keadaan beriman. Tidak merampas padahal sudah merampas. Bagaimana ini dikatakan akhlak yang terpuji, lalu ajaran yang mulia merampas, lalu berzina, lalu mencuri. Mana mana akhlak mulianya? Jadi saya nggak masuk akal saya ini. Jadi hal-hal seperti ini mau kita terapkan di Indonesia ini. Lalu kita mencoba mengimani, lalu mengamalkannya, mencuri, merampas, berzina. Inikah yang kita amalkan? Karena ada kata apanya di belakangnya nih. Tidaklah mencuri orang mencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman. Di mana akhlak mulianya? Nah di sini saya nggak masuk akal ya. Jadi, nah kita hanya mempertanyakan ini saja ya. Jadi saya rasa ini saja dulu yang bisa kita tampilkan malam ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.